sampai hari ini difotokopi. Sementara Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCard, tapi buat ngatur subsidi BBM. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCard di pom bensin, sistemnya langsung cek identitas. Sampai hilang baru nak menangis. Tapi tak ramai manusia tahu, MyCard kita ni power gila. Gunakan betul-betul digunakan secara maksimal, banyak kali keuntungannya. Tengok ya, BBM itu pasti tepat sasaran. Bisa dibedakan mana yang punya subsidi. Belanja dan bayar pakai KTP atau mereka menyebutnya IC. Selama di Malaysia, aku banyak sekali belajar. Selesaikan. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Karena nggak. Anggota DPR mengakui ya, kalau kita sebenarnya memang lebih bodoh dari negara Malaysia ini. Jangan marah, ini anggota DPR yang ngomong sendiri ya. Ya buktinya. Hai semuanya, apa kabar? See you on my next video. Berikan semangat dan dipermudah. Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada tetap diberikan kesehatan, diberikan semangat, dan juga dipermudahkan segala urusannya. Nah, ini Sari ada terjumpa ya. Salah satu video di sini, ini di salah satu sidang rapat itu ada anggota DPR juga membahas tentang administrasi kependudukan ya. Ada juga membahas tentang KTP, kartu tanda penduduk, dan dibandingkan dengan IC Malaysia ya. Ada satu anggota DPR ini mengatakan juga kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia dalam hal ini. Sebenarnya bukan dalam hal ini saja ya, banyak lagi, tapi ya ini dululah kita bahas ya. Oke, saya pun ada ini beberapa, ada KTP, ada IC juga, ada MyCard juga. Oke, so kita bahaslah dulu ya. Kita dengarkan dulu, nanti Sari juga akan memberikan opini menurut apa yang Sari tahu ya. So, jom kita tonton videonya langsung. Harusnya pun dimanapun kita, KTP kita hilang, datang kantor kelurahan, ya, sebutkan nikmu, selesai Pak, langsung cetak. Kenapa urusan sekecil ini ribetnya minta ampun setelah hampir 80 tahun kita merdeka? Ini bagaimana memudahkan urusan Pak? Kalau kita sudah punya big data, orang datang ngurus KTP, masa dimintain kakak lagi fotokopi kakak? Lah gua punya KTP itu apa? Masih dimintain fotokopi KTP? Kan aneh. Surat lahir, surat baptis masih diminta. Wah, pusing kita negara kita kayak begini. Triliun buat bikin eKTP, ada chipnya, ada biometriknya, tapi fungsinya apa sampai hari ini? Difotokopi. Sementara Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCard, tapi buat ngatur subsidi BBM. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCard di pom bensin, sistemnya langsung cek identitas, ngecek kuotanya, dan kasih harga subsidinya otomatis. RON 95 harganya cuma 1,99 ringgit per liter, sekitar 7.200. Nggak perlu antri, nggak perlu surat keterangan, nggak perlu aplikasi, nggak perlu fotokopi KTP, nggak perlu daftar. Sistemnya simple, MyCard masuk ke reader, connect ke database pemerintah, verifikasi dalam hitungan detik. Tiap warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kita lewat kuotanya, kita bayar harga biasa. Gak ada yang bisa menyalahgunakan. Bahkan kalau ketahuan curang, kuota kalian di MyCard itu langsung diblokir. Gak bisa ngisi BBM subsidi lagi. Buat kendaraan logistik di Malaysia, mereka punya fleet card, kuota diesel digital per perusahaan. Hasilnya pemerintah Malaysia hemat 600 juta ringgit per bulan. Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung kedeteksi. Selesaikan. Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini. Karena nggak. Anggota DPR mengakui ya, kalau kita sebenarnya memang lebih bodoh dari negara Malaysia ini. Jangan marah, ini anggota DPR yang ngomong sendiri ya. Ya buktinya, ya keakuratan kad identitas pengenalan diri kita aja dengan Malaysia sama sebenarnya. Kita sama-sama menggunakan chips ya. Tapi coba lihat, di Malaysia kad pengenalan mereka bisa digunakan ya untuk isi minyak subsidi, menerima bantuan tunai ya. Dicek aja nomor IC mereka keluar data-data. Kita Indonesia, walaupun itu ada tapi
Kad pengenalan diri kita itu ya nggak berguna untuk betul. hal-hal seperti itu. Jadi memang benar yang seperti anggota DPR ini katakan, kita ini lebih bodoh sebenarnya dari negara Malaysia. Tapi ada segelintir rakyat Indonesia nggak bisa menerima fakta itu. Terima fakta ya. Oke teman-teman, nah ini sebenarnya Sari pun lagi ada problem juga ya. Gini, kalau di Indonesia selain kita ada KTP ini, kita harus ada juga kartu keluarga. So, saya dulu kartu keluarga saya terikut juga dengan nenek saya dan juga kakek saya di sana. So, kakek saya sudah pass away kan 3 tahun yang lepas. Dan tapi itu kartu keluarga itu belum diperbaharui sebab kan Sari kan di Malaysia kan, tak ada masa sangat saya mau pergi ke sana ke sini mau urus itu, sebab kan di sana pun mau urus pun harus 1 bulan baru siap ya, bukan macam di Malaysia sekejap saja dokumen lengkap dah siap kan. Sana tak berbulan-bulan juga ya. Oke. Last saya mau buat NPWP. Itu pajak di Indonesia lah ya, Sari mau buat itu. Lepas itu tak boleh disebabkan kartu keluarga itu belum diperbarui. Karena perbarui maksudnya digantilah kakek saya yang sudah pass away, sudah meninggal itu dikeluarkan daripada kartu keluarga. Nah itu pun prosesnya susah sangat. Tidak boleh hanya KTP ini saja ke, mesti ada harus kartu keluarga lah, ijazah lah. Aduh saya pun pening lah ini ya. Ini pun sekarang masih problem ini. Sari pun mau balik ke Indonesia, urusnya pun perlu berminggu-minggu juga untuk mengurus ini ya. Padahal boleh juga dicek langsung di sana sudah adanya akte kematian kakek saya, tapi diorang pun hanya minta surat foto state, mau minta surat akte yang asli katanya. Sudah dikasih gambar tapi mau asli langsung datang ke sana. Tak tahulah saya ya, sekarang pun Sari pun pening. Inilah ya di Indonesia ini sistemnya tak tahu macam mana. Katanya ini adalah elektronik, tapi macam tak elektronik juga. Nomor NIK ini pun itu tak tercatat di situ. Masih perlu juga kita untuk fotokopi ke macam yang dikatakannya tadi. Sedangkan ini IC Malaysia ini ya semua pun ada di sini ya. Dicek saja nampak ya. Dicek saja di sini di chipnya itu ya kan. Semua pun tertera ya kan. Ini kalau di Indonesia tak tahulah, padahal katanya sudah elektronik KTP ya. Ya gitulah ya. Bukan malah mempermudah tapi menyulitkan. Dan di sini juga ada masalah juga ya, walaupun sudah dibuat elektronik dengan biaya yang beratus-ratus triliun ya, tapi sistemnya juga masih kolot, dan juga pembuatan pun lambat. Itulah ya kalau dikatakan kan, karena Indonesia orangnya ramai, banyak orangnya gitu ya, yang mengurusnya pun ramai, betul tak? Jangan itu dijadikan suatu alasan jadi sulitlah, jadi lambatlah prosesnya. Yang buatnya pun banyak loh kan. Itulah ya, ada apa sebenarnya yang terjadi, orang dalam lah yang tahu. Oke teman-teman, kita tonton lagi. Kalau korang ada my card, korang mungkin rasa kad biru kecil macam benda biasa je, sampai hilang baru nak menangis. Tapi tak ramai manusia tahu my card kita ni power gila. Jadi untuk pengetahuan korang, ni 5 fakta menarik pasal my card yang confirm akan buat korang rasa semangat patriotik sikit. Fakta 1. Masa MyCard Biochip ni dilancar pada tahun 2001, Malaysia telah menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan kad pengenalan sebegini. Bukan tu je, MyCard kita ikut standard antarabangsa ISO IEC, sama taraf dengan negara-negara maju. Bila aku baca benda ni, aku pun macam, I see. Get it? I see?
MyCard. Oh, brother, this guy stinks! Fakta 2. Untuk adik-adik yang mungkin lahir lepas iPhone pertama keluar, IC kita sebenarnya dah mengalami banyak evolusi. Pada tahun 1948 dulu, IC kita literally just kertas je. Kalau bosan boleh lipat jadi origami. Kad plastik biru hanya mula digunakan pada tahun 1960 sampai 1990 sebelum digantikan dengan kad bunga raya dari tahun 1990 sampai 2001. Lepas tu barulah MyCard versi moden ni keluar. Kiranya kalau MyCard ni manusia, dia sama tua dengan moyang korang. Cuma dah makeover berkali-kali supaya masih dianggap muda. Fakta 3. Korang boleh kena lock up kalau guna IP orang. Okey, kita faham. Kita pun pernah buat benda ni. Kadang-kadang kita terlewat bangun pagi. Jadi masa tengah mengelaba nak terus keluar rumah cepat-cepat, kita terlupa bawa IC. Lepas tu sebab dah lewat masuk kerja, kita terus fikir nak pinjam IC abang atau isteri untuk guna touch and go diorang kat stesen. Benda ni tak adalah teruk sangat kan? Tapi geng, sebenarnya undang-undang kata MyCard memang tak boleh digunakan atau dipegang oleh orang lain. Kalau kantoi, boleh kena denda sampai RM20,000. Tadi saya terpegang pula husband saya di situ jadi ya. Okey, saya bagi balik lah ya. Okey, kita dengarkan lagi. Atau masuk jail 3 tahun. So jangan pandai-pandai ya. IC tu MyCard. Kita sendiri Betul. punya kad. Bukannya family sharing punya plan. So jaga benda tu elok. Fakta 4. Speaking of touch and go, MyCard sebenarnya ada banyak aplikasi lain. IC negara-negara lain cuma boleh tunjuk nama dengan gambar. MyCard kita siap boleh digunakan untuk simpan rekod kesihatan, lesen memandu, e-wallet, apa lagi, immigration juga. Maklumat kesihatan pun bukan setakat sikit-sikit je. Contohnya maklumat seperti jenis darah, alahan, organ implant, penyakit kronik dan macam-macam lagi. Semua boleh dimasukkan ke dalam chip MyCard korang. Kalau korang nak tambah maklumat ni dalam MyCard korang boleh buat benda ni kat hospital dan klinik yang terlibat dalam projek aplikasi perdana telekesihatan kat Hospital Putrajaya dan Serdang. Tambah-tambah lagi, MyCard ni juga boleh digunakan untuk pas My50, iaitu pas perjalanan bulanan tanpa had kad LRT, MRT dan semua perkhidmatan Rapid KL. Bayangkan, satu kad je boleh cover hidup kau dari hospital sampai ke luar negara. Semua fungsi ni jalan sebab chip dalam MyCard memang power. Pada 2012, chip tu di-upgradekan dari 84KB ke 128KB. Bunyi macam sikit, tapi kalau nak banding dengan negara lain macam Estonia, kad diorang masa tu pun cuma lebih kurang 80KB. Estonia ni pula memang dikenali sebagai negara paling digital di dunia. Jadi kalau IC kita orang pun lagi canggih daripada diorang punya, benda ni bukan kecil-kecil. Jadi sekurang-kurangnya walaupun diorang dah menang lagi banyak pingat emas Olimpik berbanding kita, at least MyCard kita orang lagi besar daripada diorang punya. Fakta 5. Setiap MyCard ada gambar hantu. Pernah perasan tak kat MyCard ada gambar muka hantu? Itu gambar kedua korang yang diletak kat situ menggunakan laser untuk elak IC palsu. Lepas tu cap dari korang yang disimpan dalam chip tu pun di-encrypt. Maksudnya kalau korang tak ada kunci yang betul, memang tak boleh baca. So walaupun grup WhatsApp family korang boleh dihack oleh scammer beshe-beshe, MyCard kau memang tak boleh senang-senang diusik oleh manusia atau malu-malu halus. Kad kecil ni bukan sekadar plastik dengan gambar hodo zaman sekolah kau. Kad ni bukti Malaysia pernah jadi perintis dunia dan sampai sekarang masih menjadi tulang belakang negara kita. Kalau jalur gemilang tu lambang negara, MyCard ni pula lambang kita semua sebagai rakyat Malaysia. So macam mana? Adakah korang dah rasa MyCard ni dah cukup mengagumkan? Ataupun korang rasa ada fungsi-fungsi lain yang boleh ditambahkan dalam MyCard ni? Tinggalkan cadangan korang kat dalam ruang komen dan seperti biasa follow kami di Sos Chili untuk segala isu semasa. Tamlah pedas. Like that loh. Kalian tahu nggak sih kalau di Malaysia itu bisa belanja dan bayar pakai KTP atau mereka menyebutnya IC. Selama di Malaysia, aku banyak sekali belajar. Mulai dari budaya, kebiasaan, bahkan aku belajar juga di sana. Bagaimana sih sistem mereka? Salah satunya kekuatan dari KTP mereka. Nah, KTP mereka ini bisa terhubung dengan aplikasi. Terus di dalam KTP mereka itu ada uang yang ditransfer oleh pemerintah mereka. Yang dimana uang yang dibagi sama pemerintah mereka bisa digunakan di supermarket seperti sembako dan produk rumah tangga. Nah, kalau kalian lagi jalan ke supermarket terus ada lihat sumbangan asas rahmah kayak gini, berarti itu adalah produk-produk yang bisa dibayar menggunakan KTP. Terus apakah benar kalau uang yang ada di dalam KTP itu
ditransfer oleh kerajaan mereka? Jawabannya iya. Oh ya, seberapa banyak sih uang yang ditransfer oleh pemerintah mereka? Nah, untuk yang single atau duda memiliki gaji di bawah Rp2.000, maka akan mendapatkan uang sejumlah Rp50 setiap bulannya. Sedangkan untuk yang sudah berkeluarga dengan gaji di bawah Rp2.000, uang yang ada di dalam KTP mereka berjumlah Rp100 per bulan. Eits, itu baru dari pemerintah Malaysia mereka. Untuk mereka yang tinggal di Sarawak, mereka juga dapat lagi loh dari pemerintah Sarawak mereka. Oh ya, uang-uang itu dari mana sih? Nah, menurut penyampaian dari keluarga angkatku, bahwa uang yang ditransfer dalam KTP mereka semuanya itu berasal dari pajak, yang dimana hasil dari uang pajak mereka dikembalikan lagi untuk rakyat mereka. Bagaimana? Sekuat itu kan KTP mereka? Andai saja ya KTP kita bisa sekuat mereka, mau ngelamar kerja aja harus fotokopi KTP dulu. Atau enggak, kalau bikin KTP alasannya belangkonya habis. Kalau uang pajak kita bisa nggak sih kita nikmatin juga? Tahu gelap. Oke teman-teman, nah itu tadi pasal MyKad ya. MyKad pun sudah ada chipnya. Lagi MyKid, ini anak saya punya. MyKid pun IC pink ya. Kalau budak, oke, di Malaysia ini buat yang tak tahu kan, kalau kita kan di Indonesia hanya ada KTP kan. Tak tahu sekarang ada tak untuk yang budak-budak. Tapi setahu saya KTP saja untuk umur yang 17 tahun baru dapat. Tapi kalau di Malaysia kita sudah ada, ini anak ya dari baru lahir, sudah ada IC pinknya. Ini ya. Oke, so ya. Ini pun ada chipnya juga tahu di sini. Ada chipnya juga. Ya, bukan hanya IC yang dewasa saja, yang budak-budak pun sudah ada ya. Wow, luar biasa, hebat ya. Tapi tadi pertanyaannya, kapan ya kita boleh macam itu? Tengoklah ya. Sekarang pun udah mau dibuat katanya, tapi tak jadi-jadi ya. Ini orang dalamnya ini tak tahulah macam mana kan. Nanti ada juga sudah dikasih uang daripada pusat, tapi orang bawah-bawahannya yang korupsi-korupsi ini susah sangat lah ya. Kalau sudah korupsi di sini di sana ya, semuanya jadi lambat sangat semuanya. Nah, ini kita bicara pahit-pahit saja. Memang inilah fakta dan kenyataannya yang terjadi di sana ya. Kalau boleh dipersusah lah ya. Oke. So ya, semogalah suatu saat nanti, kita tak tahu bila, mungkin akan ya. Kita doakan saja. Oke, kita tonton lagi. Ramai yang tak tahu Malaysia antara negara yang mempunyai kad pengenalan paling canggih di dunia. Dalam kad ni ada macam-macam. Ada cap jari, ada tanda tangan, ada lesen dan juga ada Touch and Go e-wallet. Satu kad tetapi pelbagai guna. Sekarang juga dengan IC ni, kita boleh berbelanja RM100 dengan bantuan SARA. MyKad kita lahir pada tahun 2001. Kad pengenalan berchip pertama di dunia. Lepas tu barulah negara-negara lain ikut serta. Contohnya UK dan juga Jepun. Sebab tu kita kena jaga IC kita betul-betul. Sebab kalau hilang lebih 3 kali, kita akan kena denda RM1,000. Sebab tu saya cadangkan untuk anda dapatkan kad pintar ni, yang mana dengan kad pintar ni kita boleh letakkan sekali dengan IC kita. Kalau lah IC kita hilang, kita boleh kesan lokasi kita dengan kad pintar ni, yang mana kad ni kita boleh linkkan dengan kita punya phone, dan dekat phone tu kita boleh tahu di mana lokasi kita. Ini orang Malaysia belanja kayaknya bayarnya guna kad pengenalan negaranya ini. Secanggih ini ya. Katanya di sini IC namanya ini. Canggih seperti ini akad pengenalan warga negaranya di Malaysia. Tengok bayarnya pun guna IC-nya. Canggih luar biasa. Sangat penasaran saya. Ini nanti boleh ditanyakan ini nanti. Kok bisa ya? Di Indonesia belum menjumpai macam ini kawan. Oke, tadi saya nampak orang Malaysia belanja di market 99, terus dia menggunakan MyKad atau IC. Kalau di Indonesia itu KTP. Saya tanya dulu, Bang, tadi awak bayar guna IC macam kalau di Indonesia itu KTP, betul lah? Pakai IC. Macam mana boleh Bang? Tengok Bang. Saya tunjuk macam ni je lah. Okey, boleh. Macam ini ya. Pakai IC lah. Dalam ni kita ada ni, hari tu kerajaan bagi lah. Kerajaan bagi ada 100. Setiap yang mana ada IC dia bagi 100. Okey. Syukurlah, alhamdulillah, walaupun 100
Oke lah, boleh lah. Oke lah, Kan beli untuk anak-anak. terbaik lah. Ini kerajaan sudah bagi, terus apa ya, berkualiti. IC-nya itu macam KTP di Indonesia itu di Malaysia luar biasa, bisa diperbelanjakan kawan. Itulah kelebihan IC di Malaysia, berbeda dengan di Indonesia ya. Oke, seperti itu yang saya share buat kalian yang menonton video ini, yang menjumpai video ini. Semoga selalu diberikan kesehatan. Kalian tahu nggak apa fungsi dari KTP yang kalian pegang saat ini? Nah, ini dia. Indonesia menghabiskan 5,9 triliun buat bikin eKTP. Ada chipnya, ada biometriknya. Tapi fungsinya apa sampai hari ini? Di fotokopi. Sementara Malaysia pakai kartu yang sama, namanya MyCard, tapi buat ngatur subsidi BBM. Rakyat Malaysia tinggal tap MyCard di pom bensin. Sistemnya langsung cek identitas, ngecek kuotanya, dan kasih harga subsidinya otomatis. RON 95 harganya cuma 1,99 ringgit per liter, sekitar 7.200. Nggak perlu antri, nggak perlu surat keterangan, nggak perlu aplikasi, nggak perlu fotokopi KTP, nggak perlu daftar. Sistemnya simple. MyCard masuk ke reader, connect ke database pemerintah, verifikasi dalam hitungan detik. Tiap warga dapat kuota 200 liter per bulan. Kalau kita lewat kuotanya, kita bayar harga biasa. Nggak ada yang bisa menyalahgunakan. Bahkan kalau ketahuan curang, kuota kalian di MyCard itu langsung diblokir. Nggak bisa ngisi BBM subsidi lagi. Buat kendaraan logistik di Malaysia, mereka punya fleet card, kuota diesel digital per perusahaan. Hasilnya pemerintah Malaysia hemat 600 juta ringgit per bulan. Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung kedeteksi. Sekarang kita balik ke Indonesia. iKTP kita itu punya chip NFC, punya data biometrik. Teknologinya sama kayak MyCard di Malaysia. Tapi kita pakai buat apa? Fotokopi buat buka rekening, fotokopi buat daftar SIM, fotokopi buat daftar BPJS. Padahal chipnya bisa dipakai langsung loh itu loh. 12,4 juta rakyat Malaysia udah pakai sistem ini dalam hitungan bulan. Indonesia, kita udah punya eKTP dari 2011, 15 tahun, dan chipnya belum dipakai buat apa-apa yang meaningful. Masalahnya ini bukan teknologi. Teknologinya tuh udah ada di situ di KTP kita semua. Masalahnya ini political will aja, dan itu yang harus kita tuntut sebagai masyarakat. Nah, setelah lihat video ini, aku baru tahu juga ternyata KTP kita itu fungsinya banyak kali. Kalau KTP kita itu digunakan, betul-betul digunakan secara maksimal, banyak kali keuntungannya. Tengok ya, BBM itu pasti tepat sasaran. Bisa dibedakan mana yang punya subsidi, mana yang punya perusahaan. Terus belum lagi ngantri-ngantri macam BPJS, bank, apalah semua segala macam, cukup pakai KTP aja. Nggak perlu lagi sibuk-sibuk cari fotokopi. Heran, jadi gitu. Tapi aku rasa memang penggunaan aja yang belum maksimal. Secara teknologi kita udah duluan tuh, dari tahun 2011 kita udah pakai KTP elektronik. Misal kalian lihat KTP kalian mana chipnya nggak kelihatan. Tapi kalau kalian ambil KTP kalian foto tuh, kalian kasih lampu dari bawahnya gini, pas di foto kalian itu, yang foto itu kalian kasih lampu bawahnya, itu kelihatan ada chip di dalamnya. Nah, mungkin kita karena belum maksimal aja. Kalau kita bisa maksimalkan KTP itu berjalan, nah mungkin bisa lebih efisien, bahkan menghilangkan penyelundupan. Jadi gitu. Mana kira-kira menurut kalian? Oke teman-teman, nah itulah kehebatan yang kita tahu ya, IC Malaysia. Jadi sampai juga dibahas, menjadi contoh lah. Inilah maksudnya daripada video-video yang dibuat tadi itu. Abang itu videonya mungkin kebetulan viral ya, sampai dibahas, sampai pergi ke rapat DPR ya. Nah inilah yang selalu kami buat juga ya. Tapi ya mungkin belum ada kesempatan video kami ini naik kepada sidang ya. Tapi ya inilah sebagai salah satu contohnya. Jadi jangan kalian kecam-kecam ya. Nah sebenarnya tak salah kita mencontoh yang baik daripada mana-mana negara pun, termasuklah daripada negara Malaysia. Kalau mereka lebih baik, tak salah juga kita tengok mereka, supaya kita mungkin suatu saat, walaupun mungkin bukan sekarang, suatu saat kita boleh kita tengok, oh macam ini sebenarnya, oh gini rupanya, makanya mereka berhasil ya. Boleh juga kita terapkan. Jadi inilah manfaat yang selalu dibuat-buat orang, termasuk Sari juga ya, buat video-video gini. Bukan hanya sampai kepada pemerintah, kepada orang-orang Indonesia sendiri pun. Mudah-mudahan sampai apa yang tujuan video kami buat ini ya. Oke, so teman-teman, itu sajalah video kali ini. Semoga ada yang terbaik lah ya buat
negara kita juga boleh mencontoh hal yang baik, tak salah juga mencontoh. Segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video with me, Misari. Bye.